Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ayu dari kelas 10 TAB dari SMK 5 Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam alat angkutan. Sebelumnya, kalian pernah bingung nggak saat pengen pindah rumah tapi bingung menggunakan alat angkutan apa? Alasannya karena takut kegedean atau kekecilan. Nah, kalian bisa pakai modul backup atau backup merupakan jenis truk kecil, itu baru salah satu jenis mobil angkutan yang ada di otomotif. Ada dua jenis angkutan, material dan manusia loh. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak. Berikut ada 10 macam alat angkutan, 5 diantaranya truk dan 5 lagi adalah bus. 1. Pickup. Pickup merupakan jenis truk yang paling kecil karena hanya memiliki dua jenis sumbu roda dengan 4 jumlah roda yang terbagi di masing-masingkan sisi. Kapasitas maksimal muatan yang diangkut pickup juga tidak besar, hanya sekitar 1,5 ton. Sebab volume maksimalnya 1 cbm. Meski ada juga 6 cbm yang dibedakan berdasarkan bak yang digunakan. 2. Tronton. Jenis ini bisa menampung muatan lebih dari 10 ton, bahkan mampu mencapai 20 ton atau lebih. Dari tronton memiliki 3 sumbu roda yang terbagi 1 sumbu roda di bagian depan dan 2 sumbu roda di bagian belakang. Jika dilihat dari jumlah bak ban, tronton memiliki ban berjumlah 10 buah, 2 di bagian depan dan 8 di bagian belakang. 3. Trinton. Trinton dibuat dengan kapasitas muatan yang mencapai 30 ton dan juga memiliki 4 sumbu roda memiliki 4 buah sumbu roda. Sumbu roda tersebut terbagi menjadi 2, yaitu 2 sumbu roda di bagian depan dan dapat digerakkan pada saat membelok dengan mekanisme FWS. Kemudian dua sumbu roda di bagian belakang yang letaknya hampir berdekatan apabila dilihat dari jumlah roda yang di bawahnya. Truk jenis ini memiliki jumlah roda sebanyak 12 buah. 4. Trailer. Jenis ini mungkin hanya akan ditemukan pada pabrik-pabrik kelas atas yang dalam sekali pengiriman barang bisa mencapai 20-60 ton. Trailer dibedakan dalam dua jenis yang dilihat dari jumlah sumbu dan ketinggiannya. Trailer 20 feet memiliki jumlah sumbu 4-5, sedangkan trailer 40 feet memiliki 6 sumbu roda. Dan bahkan jika dilihat dari jumlah, banyak truk jenis ini setidaknya memiliki ban sebanyak 16 sampai 24 buah. 5. Wingbox. Wingbox merupakan jenis armada yang mungkin bisa dibilang jauh lebih favorit bila dibandingkan dengan truk tronton. Sebab truk jenis ini pengguna bisa lebih mempercepat proses bongkar dan muat barang. Truk wingbox hanya memiliki 2 sumbu dengan komposisi sama seperti truk tronton di Indonesia. Pun banyak yang menyebutnya sebagai truk tronton wingbox atau truk ankle wingbox. 6. Bus normal deck atau non HD. Bus ini sering ditemukan di bus kelas ekonomi. Tinggi busnya kurang lebih 300 mm sampai 3.500 mm. Bis ini terdapat gundukan mesin di samping kursi supir. 7. Bus hatchback atau bus HD. Bus ini memiliki bodi yang lebih tinggi dari bus non HD. Tingginya kurang lebih 3.400 mm sampai 3.500 mm. Perbedaan antara bus hatchback dengan bus non HD secara visual memang sulit dibedakan, namun dapat dilihat dari tempat duduk pengemudi. Pada bus hatchback lebih rendah daripada tempat duduk penumpang dan tidak ada tonjolan di samping pengemudi yang biasa disebut kuburan mesin. 8. Bus super hatchback. Bus ini memiliki tinggi sekitar
3.900 mm dan memiliki ruang bagasi yang lebih luas, bahkan mampu menampung sepeda motor, dan juga desain kaca yang depan yang menggunakan kaca ganda dan terdapat sekat pembatas atau bar kaca depan. 9. Bus hatchback double glass. Tinggi bus ini hanya sekitar 3.300 mm yang lebih rendah sekitar 30 cm dari bus SHD Wiper. Pada bus HDD ini ditempatkan di bagian atas atau di bagian atap dengan hanya satu wiper jarak kaca belakang dengan lubang sirkulasi pada bus ini juga lebih sempit. 10. Bus double deck atau bus tingkat. Bus ini memiliki kurang lebih 4.150 mm. Dengan dua tingkat, bus ini kurang efektif di jalan yang berkelok-kelok. Jadi kesimpulannya adalah alat angkutan ini merupakan transportasi penting, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan spesifik. Truk unggul dalam pengangkutan barang berat dan jarak jauh, sementara bus unggul dalam transportasi angkutan penumpang. Kedua jenis kendaraan ini meskipun berbeda tapi memiliki peran penting dalam perekonomian dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadilah presentasi saya tentang macam-macam alat angkutan. Jika ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.